Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Demikian penghukuman Tuhan atas bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babel merupakan sebuah bentuk pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu bagi Yehuda teramat berat, sehingga Yeremia pun menggambarkannya seperti seorang laki-laki yang akan melahirkan. Ia merasakan sakit teramat sangat di pinggangnya dan memucatkan wajahnya karena penderitaan tersebut. Bahkan Allah menyebutkan luka mereka karena pembuangan itu seakan tak tersembuhkan dan teramat parah. Semua kesakitan dan penderitaan mereka disebabkan oleh pemberontakan dan dosa mereka terhadap Allah yang besar. Berkali-kali Allah mengingatkan dan meminta pertobatan mereka, namun mereka menolak, sehingga tangan Allah yang kuat itu terayun untuk mendisiplinkan mereka. Akan tetapi Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka sepenuhnya. Dengan kata lain, hukuman Allah pasti terlaksana, tetapi belas kasihannya akan membuat murkanya surut. Allah berjanji untuk mengadakan perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. Allah ingin orang-orang Yehuda yang menderita itu tahu bahwa disiplin hajaran dari Allah akan berakhir. Babel akan diadili dan pada akhirnya akan binasa. Kuk Israel akan dipatahkan. Mereka akan bersama orang Israel Utara pulang kembali. Tetapi ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan waktu Allah, bukan mengikuti keinginan dan kehendak manusia. Apa yang bisa kita ambil dari renungan pada hari ini? Yang pertama, kita hanya dapat mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa? Karena hanya Tuhanlah yang menyediakan jaminan utuh bagi kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan melalui Yeremia yang berbunyi, sebab aku menyertai engkau. Maka kita dapat mengamininya bahwa kehidupan kita akan mengalami pemulihan, sama seperti Israel. Bahkan pemulihan itu dikatakan di Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pemulihan, penyertaan Tuhan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh sangat indah, bukan? Bapak Ibu, yang kedua, ketahuilah bahwa perintah dan janji Tuhan tidak akan pernah ia ingkari. Sebagaimana kita saksikan bahwa ketika kita melaksanakan kehendaknya, maka walaupun kelihatannya kehidupan kita penuh gejolak, tetapi jaminan keselamatan pasti di tangan kita. Tetapi kehidupan yang kelihatannya menyenangkan dengan melawan kehendak Tuhan juga pasti menuai dosa dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang akhirnya membawa kita kepada pembuangan, kesengsaraan, dan duka cita. Dan yang terakhir, ingatlah Tuhan berdaulat mengampuni dosa dan memulihkan keadaan Israel. Maka demikian pula kita. Ia juga berdaulat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka marilah datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Bertobatlah serta tinggalkan dosa-dosamu. Amin. Kita berdoa. Kami bersukacita ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami senantiasa, agar kami semakin
mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh tunduk pada kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa. Seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini biarlah Tuhan yang menyertainya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas.